Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini bertemakan ruang bagi kesalahan. Kita baca di dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga, dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, peristiwa di Kana ini bukan masalah yang kecil Bapak Ibu. Kehabisan anggur di tengah pesta perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan, benar nggak? Dimana hidangan utamanya habis, otomatis ini menjadi suatu masalah yang besar. Bisa panik, mungkin bisa terjadi pertengkaran, saling menyalahkan, saling menghakimi, ya. Dan ini pun juga sebetulnya sangat relevan dengan kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu. Dimana kita juga sering melakukan kesalahan, karena kalau menurut saya kesalahan ini adalah kesalahan di dalam suatu perencanaan, meleset Bapak Ibu rencananya. Ternyata tamu yang datang banyak, otomatis ini adalah kesalahan di dalam perencanaan. Dan ini juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita salah dalam mengambil keputusan, kita juga salah di dalam merespon, kita bisa lalai, ya, karena itu semua adalah kesalahan yang bisa manusia lakukan. Tetapi ada suatu hal yang bisa kita pelajarin di sini Bapak Ibu. Karena saat itu respon Yesus sangat luar biasa, di mana saat Dia mengetahui adanya suatu masalah, Dia tidak menghakimi, Dia tidak menyalahkan. Dia lakukan adalah memulihkan. Bahkan Dia mengadakan mukjizat, di mana Dia mengubah air menjadi anggur yang tidak biasa-biasa, tetapi anggur yang lebih baik dari anggur yang semula. Ini artinya bahwa Tuhan juga bisa memulihkan kita, bahkan lebih baik dari kondisi kita semula, Bapak Ibu. Seringkali kita disakiti oleh keluarga kita sering dihakimi, sering disalahkan, dan itu membuat hati kita terluka. Tetapi Tuhan juga bisa memulihkan kita. Nah, Bapak Ibu, dan ada satu hal lagi yang juga bisa kita pelajari selain kita juga bisa dipulihkan. Apakah kita juga mau menjadi seperti Yesus yang tidak menyalahkan, yang tidak menghakimi saat kita menemukan kesalahan orang, saat mungkin orang itu juga bersalah kepada kita? Kita langsung menghakimi, kita langsung menyebar luaskan kesalahan mereka. Bahkan kita juga bisa mempermalukan mereka yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu, ada dua hal yang kita pelajari di sini. Kita akan dipulihkan saat kita dalam kondisi yang memalukan, dan Tuhan akan mengadakan mukjizat-Nya. Tuhan tidak menghakimi kita, tetapi Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama, yaitu kita tidak menghakimi orang, kita tidak menyalahkan orang lain. Yesus tidak kompromi dengan kesalahan, tetapi Yesus juga memberi ruang buat kita untuk berubah, Bapak Ibu, buat kita memperbaiki kesalahan kita. Dan kita pun juga harus melakukan yang sama. Yuk, seperti Yesus, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Marilah beri ruang buat kesalahan dan pengampunan bagi orang-orang yang kita sayangi, bagi keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.